Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, kita mulai belajar kembali ya. Ustazah akan coba tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawabnya seperti insya Allah pekan kemarin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat barokah, tetap semangat, Allahu Akbar ya. Anak-anakku, hari ini Ustazah kembali menyampaikan tausiah pagi dengan judul tugas utama manusia adalah beribadah. Ya, Ustazah lanjutkan. Jadi, apa yang dimaksud dengan beribadah? Ada yang tahu anak-anak? Ya, insya Allah sudah menjelaskan kepada kita di surat Az-Zariyat ayat 56. Surat Az-Zariyat surat berapa ya? Nanti silahkan dicari di Al-Qur'annya. Insya Allah surat 51 di ayat 56. Insya Allah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kata Allah ya. Jadi beribadah. Apa maksudnya kata ibadah? Atau kita ditugasnya beribadah? Nah, beribadah itu pekerjaannya. Nah, sedangkan orangnya disebut abdun atau hamba. Jadi tugas kita, tugas manusia dan bangsa jin diciptakan oleh Allah itu tugas utamanya hanya untuk beribadah kepadanya atau menghamba kepadanya. Ada yang tahu apa artinya hamba? Hamba atau menghamba, pekerjaannya menghamba kepada Allah itu adalah sikap yang selalu taat, patuh, tunduk, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak membantah, menghormat, sikap menghormat begitu ya, tunduk, patuh, taat, tidak membantah perintahnya apapun. Itu sifat pengertian dari menghamba atau beribadah. Nah, itu harusnya yang kita lakukan, sehingga apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, berarti kita mentaati perintahnya, mematuhi perintahnya, tidak membantah apa yang ditentukan oleh Allah, gitu ya. Tunduk, patuh, tidak bersikap sombong atau lebih baik begitu. Jadi insya Allah pengertiannya seperti itu ya. Jadi dari ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau tadi insya Allah kita sudah tahu maksud dari kata ibadah atau sikap kita yang menghamba, berarti apa yang harusnya sekarang kita lakukan gitu ya, agar semua kegiatan apapun atau perilaku apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah gitu ya. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, mengaji, menghafal Al-Quran, tidak seperti itu. Tapi semua pekerjaan baik yang kita niatkan hanya untuk tunduk, patuh, menjalankan perintah Allah, tidak ada perasaan membantah sedikit pun, dan insya Allah selalu kita awali, yang tahu juga beberapa hari kemarin, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka semua pekerjaan baik yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah di
sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berharap semua baik yang kita lakukan, mulai dari misalnya kalian dari bangun pagi berdoa dulu, kemudian ke kamar mandi untuk mungkin ya pipis dulu, kemudian berwudu, siap melaksanakan sholat subuh, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh membantu orang tua, semua rangkaian hal baik yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan karena Allah, maka itu juga bernilai ibadah. Sama halnya ketika kalian belajar ilmu apapun, tidak harus belajar Al-Quran. Maksudnya belajar Al-Quran itu mulai dari tilawah, kemudian murojaah hafalan atau menambah hafalan gitu ya. Tapi semuanya, misalnya kalian menyapu, membantu orang tua, Bismillah ya Allah, aku niatkan membantu orang tua karena itu Engkau perintahkan. Nah, insya Allah itu juga bernilai ibadah. Maka sering saya katakan, apapun yang kita lakukan, silakan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan niatkan itu semua kita melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi kalau kita niatkan melaksanakan perintah Allah, dilihat oleh orang lain ataupun tidak dilihat oleh orang lain, maka kita mengerjakannya dengan cara yang baik. Maksudnya, contoh, misalnya kalian melaksanakan sholat gitu ya. Ketika kita melaksanakan sholat, kita niatkan karena Allah, maka dilihat oleh ayah bunda atau dilihat oleh ustadz ustadzah ataupun tidak dilihat, maka kalian sholatnya akan tetap dengan tertib dan baik begitu. Sehingga apapun yang kita lakukan, misalnya ustadzah sering, sholat kalian untuk siapa? Untuk Allah ustadzah. Nah, tapi kalau kita meniatkan sholat kita untuk Allah seperti tadi yang saya jelaskan, dilihat oleh orang lain ataupun tidak, insya Allah kita harus sholat dengan tertib, dengan khusyuk, dengan urutan ibadah yang kita lakukan. Insya Allah itu semoga kita bisa menjalankan tugas kita, tugas utama kita sebagai hamba Allah, tugas untuk selalu beribadah kepada Allah dengan baik. Insya Allah itu anak-anakku yang Ustazah sampaikan pagi ini, mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa melaksanakan dengan baik seperti Ustazah katakan tadi. Semoga dengan takdirnya juga kita bisa menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Jadi sifat mempunyai sikap yang selalu tunduk, patuh, taat pada semua perintah Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, ya. Sehingga mudah-mudahan kita ditakdirkannya selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin dengan ridhonya. Insya Allah itu tetap semangat, selalu belajar. Saya akhiri ahwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.